Karenanya dianjurkan setiap orang muslim, setiap orang mukmin untuk bisa baca Al-Quran, bahkan menghafalkan Al-Quran, terutama surat-surat yang pendek-pendek. Biar kalau sholat, suratnya jangan itu-itu mulu. Ada nih orangnya. Kalau sholat istiqomah kuliah kulhu, kalau pindah geser kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Sampai malaikatnya pada hafal. Malaikat rokib sama malaikat atidnya sampai udah hafal. Asal dia sholat, malaikat atid bilang sama malaikat rokib, kib kulhu kib. Masya Allah, Masya Allah. Bukan nggak bagus, Bu, bagus. Surat Al-Ikhlas, salah satu dari surat penting dalam Al-Quran. Akan tetapi jadi salah kalau kamu dalam sholat yang dibaca surat itu terus, tanpa melibatkan atau tanpa membaca surat-surat yang lainnya. Dibaca juga dong yang lain-lain. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, makanya dihafalin, Bu, surat-surat tuh. Biar baca, hafal, kalau bisa difahamin maknanya. Biar kita bisa khusyuk saat bacanya. Ustazah, habisnya gimana ya Ustazah? Suka keliru-keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wattawassaw bil haqq. Benar itu ya? Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kayaknya nggak gini nih. Salah di mana gitu kan? Dah, bismillah. Hafalin yang benar biar surat-surat yang dibaca bagus. Dan Bu, sebagai muslimah, sebagai mukminah, wajib buat belajar baca Al-Quran. Jangan sampai ada di antara kita umurnya sudah berumur nggak mau belajar baca Al-Quran, akhirnya meninggal dunia nggak sempet bisa baca Quran. Bu, malu sama Nabi Muhammad. Nabi itu diturunkan kepadanya Al-Quran. Nabi ninggalin buat kita Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Maka jangan sampai kita meninggal dunia ngaku cinta sama Nabi Muhammad tapi baca Al-Quran aja nggak bisa gitu. Kalau kamu matanya emang nggak awas, nggak bisa baca, ada alasan. Kamu buta misalnya, ada alasan. Lah kamu terang, nonton TV bisa, baca huruf apa tuh namanya, Latin bisa, bahkan mungkin baca huruf Cina aja ada yang bisa. Giliran baca Al-Quran nggak bisa. Kayak apa kalau sampai kamu menghadap Nabi besar Muhammad? Ada yang bahasa Inggris bisa, ya Bu ya, tapi Al-Quran nggak bisa. Saya ingat umi saya almarhumah, 3 bulan 10 hari 100 hari kemarin itu ya, tanggal 22 dari kewafatan beliau. Umi itu sekitar 5 tahunan sebelum meninggal, matanya mulai berkurang penglihatannya, sering sedih gitu. Saya tanyain, kenapa Mi? Umi sekarang nggak bisa lihat lagi, Nok. Umi nih, Nok, sekarang kalau lihat orang tuh kayak mesti Umi deketin baru bisa tahu ini siapa gitu. Umi malu kadang-kadang orang udah senyum sama Umi nggak lihat. Orang kalau lihat gitu aja tuh nggak kelihatan Umi saya. 5 tahun sebelum meninggal. Saya bilang sama Umi saya,
Ayo Mi, kalau gitu Mi, kita operasi mata. Terus Umi saya bilang begini, Umi tuh Nok paling sedih. Sekarang tuh nggak bisa baca Quran. Sedih Umi Nok. Buka Quran tuh nggak kelihatan, samar. Cuman hitam-hitam gitu sama putih-putih gitu, nggak kelihatan huruf-hurufnya. Baca ratib, baca zikir gitu nggak kelihatan. Saya bilang, ayo Mi, kalau gitu Umi operasi mata aja. Umi saya tapi ketakutan. Saya bilang sama Umi saya, Mi ini tuh urusannya namanya katarak Mi. Umi operasinya sebentar aja Mi, cuma 15 menit. Tapi kan namanya Umi orang dulu, mungkin sama kayak ibu-ibu nih. Dengar operasi itu kan kayak udah serem Ibu ya. Iya. Umi nggak tahu, ibu-ibu nih pada suka nggak tahu kalau disunat tuh namanya juga operasi Bu. Anak kecil-kecil aja berani gitu kan. Jadi Umi saya tuh, saya bilangin Umi operasi. Umi saya maju mundur, maju mundur. Jadi kita itu ibu-ibu sekalian, biar Umi berani operasi, kita suka ketemuin adik saya, ipar saya itu suka ketemuin Umi sama orang yang pernah dioperasi katarak. Nih Mi nih pernah operasi katarak nih Mi, berhasil Mi. Umi suka nanya-nanya, gimana operasinya? Iya Mi, sebentar aja kok Mi, gitu. Nggak nyampe setengah jam Mi. Abis itu juga udah Mi, enak Mi, bisa lihat lagi. Umi nanya gitu kan, udah bisa baca Quran lagi? Iya Mi, alhamdulillah. Oh, kapan waktu Umi saya udah ngobrol sama orang yang habis operasi mata. Terus Umi nanya gitu, udah berhasil operasinya? Alhamdulillah Mi. Berarti udah bisa baca Quran lagi? Dia bilang, saya emang gak bisa baca Quran Mi. Ternyata dia gak bisa baca Quran. Umi saya bilang kayak begini, lah terus dioperasi matanya buat apa? Masya Allah. Ini Umi saya tuh pengen operasi mata biar bisa baca Quran. Akhirnya alhamdulillah tuh berhasil. Sempat operasi Cirebon, bisa baca Quran lagi. Seneng Umi saya. Alhamdulillah. Tahu Umi sekarang udah bisa kelihatan Quran lagi. Masya Allah. Yuk ibu-ibu yang pada matanya alhamdulillah masih awas, bisa lihat Quran, dibaca Bu Qurannya Bu. Kalau nggak bisa baca Quran, belajar Bu, jangan malu. Kalau kamu bilang, saya malu Ustazah, belajar baca Quran udah tua kayak begini belum bisa baca, saya malu belajarnya. Ibu lebih malu lagi kalau meninggal dunia nggak bisa baca Quran, beneran dah. Nanti malu. Malunya bukan sama orang Bu, sama Nabi Muhammad. Sebab Nabi kepadanya diturunkan Al-Quran. Ibu kalau sampai meninggal dunia nggak bisa baca Quran, ibu malu. Bukan sama tetangga, bukan sama anak, bukan sama cucu. Malu sama Allah, karena itu adalah firman-Nya Allah. Kita kadang nggak bisa baca koran aja malu, nggak tahu berita-berita, nggak bisa baca huruf Latin malu, nggak bisa tahu kabarnya dunia, nggak bisa baca Quran. Seharusnya lebih malu lagi kepada yang menciptakan kita, sebab Al-Quran adalah wahyunya Allah, firmannya Allah, kata-katanya Allah subhanahu wa ta'ala. Masa mungkin kita sebagai hambanya tidak dapat membaca Al-Quran? Ya, panggil guru ngaji, datangkan ke rumah, baca deh tuh Quran, pelajarin sedikit-sedikit, lama-lama bisa. Nggak usah Bu, nggak usah malu, nggak apa-apa. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, mohon maaf ya Bu ya, bukan mau gimana-gimana. Saya ustazah, saya belajar dari umur 12 tahun sampai mondok 8 tahun di Indonesia, mondok lagi di Tarim 4,5 tahun. Ibu-ibu sekalian, saya sangat dekat dengan Al-Quran, bahkan saya pelajarin tafsir-tafsirnya Quran.
Ketika saya pulang dari pondok pesantren, sesudah mondok 12 tahun lamanya, saya dikawinkan. Suami saya, ibu-ibu, sepengakuan dia, nih ibu nih, kalau urusan saya cerita suami langsung dengerin semua, tegang. Ibu-ibu sekalian, saya ini sudah lancar baca Al-Quran, bahkan banyak tahu tafsirnya Al-Quran. Ketika saya menikah, ibu-ibu sekalian, ada satu kejadian nih. Di Indramayu sini, saya baru beberapa hari menikah sama beliau nih, suami saya. Beliau lagi ada di tempat tidur, saya di bawah baca Quran. Beliau lagi kayak masih tiduran gitu ya. Saya di bawah, saya lagi baca Quran. Saya baca Qurannya, saya kerasin suaranya. Dia bangun tidur, kedengeran saya baca Quran, dia merosot turun. Terus dia bilang gini, "Kamu hafal Quran ya?" Saya bilang, "Enggak." "Kamu bacanya cepet banget, hafal Quran pasti." Saya bilang, "Enggak, ini kok orang disuruh maksa." Dia tutupin Quran saya tuh, sebagian ayat-ayatnya. Saya tetap bisa baca. Yang ditutupin bukan yang saya baca. Terus dia bilang, "Kamu pasti hafal Quran." Saya bilang, "Enggak, saya nggak hafal Qurannya." "Kamu bacanya cepet banget." "Ya, saya udah biasa baca dari kecil. Saya bahkan duluan bisa baca Al-Quran daripada baca huruf Latin." Abah saya taruh saya di guru ngaji, belajar ngaji dari kecil. Terus dia bilang, "Saya nggak pernah dengar orang baca lebih cepat dari kamu," kata suami saya. Saya bilang, "Ya alhamdulillah, saya udah biasa bacanya dari kecil." Terus dia bilang gini, "Kamu tahu nggak? Saya terakhir baca Al-Quran zaman saya SMA. Dia menikah sama saya itu umur 37 tahun. Orang SMA umur 17 tahun. Lebih dari setengah umurnya dia nggak baca Quran." Saya tanyain sama dia, "Tapi kamu muslim kan?" Teman-teman sekalian yang saya muliakan, habis itu dia punya semangat untuk kembali dekat dengan Al-Quran. Dia belajar baca lagi, Bu, lancarin lagi. Terus dia belajar baca terus gitu, sampai alhamdulillah sekarang sudah sangat lancar bacanya, dan dia memutuskan untuk nggak akan tidur malam sebelum membaca Al-Quran. Ibu-ibu sekalian, cerita ini saya sampaikan kepadamu bukan mau jelek-jelekin suami saya cakep soalnya. Akan tetapi untuk membuatmu, suami saya ini loh nggak baca Quran berpuluh tahun, gitu kan? Dia bisa punya istri ustazah. Artinya nggak jadi soal, Bu. Jangan malu. Dengan syarat tetaplah belajar. Ibu ya, tetap baca. "Ustazah, saya tuh males baca Quran." "Kenapa?" "Karena nggak lancar." Ya kalau nggak dibaca kapan lancarnya? Memangnya ada cara melancarkan membaca Al-Quran kecuali dengan membacanya? Kalau kamu sering bacanya, lama-lama lancar. Gitu kan? Nah, tuh suami saya sekarang udah lancar, Bu, bacanya. Meskipun belum selancar saya, ntar lama-lama kali lancaran dia. Bisa aja. Jadi ibu-ibu sekalian seperti itu ya. Dalam sholat terdapat baca Quran. Kita baca tuh Qurannya, kalau bisa sambil difahamin bacaan-bacaannya, maknanya gitu, biar sholat kita lebih khusyuk. Sholat satu tiangnya agama, paling penting. Itu sebabnya kenapa Nabi Muhammad dinaikkan Allah Subhanahu wa taala menghadap Allah secara langsung untuk kewajiban sholat. Tidak diperlakukan kepada kewajiban-kewajiban yang lainnya. Yang kedua, ibu-ibu sekalian saya muliakan, kenapa sholat yang Nabi Muhammad dipanggil langsung menghadap Allah? Karena dalam sholat terdapat semua makna ibadah
kumpul semuanya dalam sholat. Kemudian yang ketiga, kenapa sholat yang dipilih Allah untuk Nabi Muhammad menghadap langsung? Karena di dalam sholat terdapat makna penghadapan kepada Allah. Makanya Nabi ngadep Allah Subhanahu wa taala secara langsung, karena sholat kita tuh kayak bagian dari kita ngadep Allah Subhanahu wa taala. Nabi ngadep sama Allah. Itu Bu, sebelum ngadep sama Allah di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril yang bertugas sebagai tour guide. Tour guide tuh kalau kita bepergian ada pimpinan rombongan, kayak pemandu perjalanan. Kalau kayak ibadat haji, ibadah ini namanya mutawif ya Bu ya. Malaikat Jibril nih jadi pemandunya. Segitu aja malaikat Jibrilnya nyerah. Hahuna ya Rasulullah, saya hanya dapat mendampingimu sampai sini wahai Rasul. Ketika habis lihat surga, habis lihat neraka, habis ketemu para nabi, habis ketemu sama malaikat-malaikat, habis jumpa Israel, semua nih udah lewat semuanya. Malaikat Jibril pamitan. Di sini aja nih Rasul, yang sesudahnya silahkan lanjutkan perjalananmu seorang diri. Ya Jibril, afi mithli hadzal makan tarakal habib habibah. Wahai Jibril, apakah di tempat terasing semacam ini kekasih meninggalkan kekasihnya? Katanya kamu sayang sama saya Jibril, kok saya ditinggalin? Kata malaikat Jibril, bukan gak sayang, bukan gak cinta. Malana illa lahu maqamu ma'lum. Kami wahai Rasul hanya memiliki tempat yang terbatas. Kalau saya melangkah selangkah aja lagi, terbakar jasad saya wahai Rasulullah. Tenang wahai Rasulullah, engkau tidak akan melakukan perjalanan sendirian. Engkau akan dipandu Allah Subhanahu wa taala. Engkau akan dipertemukan dengan Allah. Saya hanya dapat berpesan padamu wahai Rasulullah, nanti kalau ketemu sama Allah jangan lupa ucap salam. Karena orang tuh kadang-kadang kalau ketemu sama yang dikagumi lupa ucap salam, teriak-teriak aja tuh, gitu kan, panik. Sampai adik-adik tuh loh, ada yang ketemu sama artis Korea di sana tuh di Jakarta di bandara, ada yang pingsan. Saya nggak tahu karena seneng atau karena belum sarapan, sampai pingsan tuh kan. Nah ini Allah, Nabi Muhammad mau berjumpa dengan Allah. Jadi malaikat Jibril pesenin, jangan lupa ngucap salam nanti wahai Rasulullah. Nabi Muhammad meskipun orang paling pandai, meskipun hamba paling dekat dengan Allah, tapi Nabi Muhammad menghargai malaikat Jibril sebagai gurunya. Sehingga Nabi Muhammad bertanya, kaifa uhayyi ya Jibril, bagaimana caraku mengucap salam kepada Allah wahai malaikat Jibril? Malaikat Jibril menjawab, kul at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ucapkan nanti kalau ketemu sama Allah, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Enggak lama Nabi pun diperjalankan, melintasi hijab demi hijab, melewati langit demi langit, melewati semesta demi semesta, melewati alam demi alam, melintasi arsy, melintasi kursi yang kata Allah wasi'a kursiyuhus samawati wal ard, kursinya lebih luas daripada langit dan bumi, melintasi Rafil Ahbar, melewati Lauhil Mahfud sampai di Sidratul Muntaha, wa kana qaba qausaini au adna. Sampai di Sidratul Muntaha. Itu ibu-ibu, sidrah itu artinya puncak, muntaha itu artinya paling ujung, paling tinggi. Jadi udah puncak paling tinggi pula, tempat yang gak pernah ada yang sampai sebelum dan sesudah